Sampai Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yulaqqas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar tanpa ada hisab. Enggak ada hitungan pahalanya, udah melimpah. Dan pahala sabar akan didapat kalau kapan? Kalau cobaan sedang ada. Kalau cobaan lagi tidak ada, bagaimana Bapak Ibu bisa dapat pahala sabar? Allah juga berkata tentang surga, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidak akan pernah orang masuk surga kecuali orang yang sabar, dan tidak akan mendapatkan surga kecuali orang yang memiliki nasib yang baik. Ada sabar di sini, ya. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba mengalahkan kesabaran. Sabar luar biasa. Nah, tapi perlu saya sampaikan definisi sabar, ya. Sabar itu Bapak Ibu sekalian menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu sabar. Menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Jadi bukan kesabaran Bapak Ibu sekalian kalau kita ada orang lagi sakit atau orang lagi mau, lalu kita mengatakan sabarlah, duduk manis, tulus dadanya, ya. Sabar, suruh duduk, enggak, itu salah. Bapak Ibu termasuk sabar kalau bangun tidur kemudian kita flu, ya, itu. Lalu kita terima, oh Allah lagi mencoba saya, sakit flu. Dia tidak berkeluh kesah, dia tahu sudah terjadi, kemudian dia langsung ikhtiar, minum obat, minum teh hangat, ya. Ikhtiar, itu namanya sabar. Masuk dalam sabar kalau ada seseorang di antara kita mengutangkan uang kepada orang, kemudian kita nagih, itu sabar. Kita nagih sabar, karena sabar itu menerima takdir Allah. Oh Allah lagi coba sama saya, orang ini nggak mau bayar utang. Tapi sabar adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu namanya sabar, ya. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim pada saat mereka kalah di perang Uhud, Allah suruh sabar misalnya. Sabarnya bagaimana? Mereka melawan. Mereka terima keputusan Allah, mereka melawan. Mereka coba keluar dari jalan keluar. Itu penanaman sifat sabar, ya. Allah bilang tadi dalam Al-Baqarah, kita sudah sebutkan di awal 155, A'udzubillahi minasyaitonir wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit, ya, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, juga buah-buahan, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar ini sifatnya untuk orang yang sedang ditimpa musibah. Dan kalau Bapak Ibu sedang ditimpa musibah seperti ini, cobaan ataupun bencana, sabar, ya. Artinya coba muhasabah. Kalau bencana, cari tahu sebabnya tadi, ya. Kalau cobaan, terima. Kalau kita sudah yakin kita di jalan Allah sebagai orang beriman, berarti peninggian derajat saya, pembersihan sisa dosa saya. Kalau saya fasik, oh mungkin saya punya dosa ini nih, saya tinggalkan. Itu loh. Itu sabar. Bagi orang yang sedang ditimpa, ya, ini sabar. Sama juga kalau ada kerabat kita meninggal, kita disuruh sabar, ya, sabar, ya. Jadi kita terima itu. Kemudian yang kedua, mutiara yang kedua, kembali ke jalan Allah. Dengan adanya cobaan kita kembali ke jalan Allah. Dan untuk kembali ke jalan Allah kita lanjutkan surah Al-Baqarah 156 sampai 157. Dengan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi kita sudah sebutkan di mutiara pertama masalah sabar dalam Al-Baqarah 155. Lanjutannya 156-nya, setelah Allah bilang wabasyiris sabirin, 156-nya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau ditimpa musibah, dan perlu saya jelaskan, musibah ini kalimat yang menggabungkan antara cobaan sama bencana. Itu musibah, induk judulnya musibah. Kalau disebutkan musibah berarti masuk dua-duanya. Masuk cobaan yang individu, masuk juga bencana, ya. Dan sampaikanlah berita gembira. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Itu Al-Baqarah 156. 157-nya ulaika, ya, alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah
wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti kesempatan kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ada satu anak muda Bapak Ibu sekalian di Riyadh, tabrakan, kakinya patah. 2 tahun kakinya di semen, ya, digantung. Ada satu ulama, atau sifatnya beberapa ulama di Saudi sering lakukan ini. Mereka seminggu sekali atau sebulan sekali datang ke rumah sakit, kemudian pamit sama pemilik rumah sakit atau yang bertanggung jawab untuk mendatangi kamar-kamar. Datang pamit cuma mengatakan, sabarlah ya, ini pahalanya ada segala. Dinasehatinlah sebagai seorang muslim. Ya. 5 menit pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah gitu. Orang ini, syekh ini, orang alim ini datang dari kamar-kamar sampai tiba di kamarnya anak muda yang kakinya patah tadi. Begitu masuk ke kamar, dia bilang sabarlah, dinasihatin segala macam. Lalu dia bilang, alhamdulillah, kata anak muda itu, alhamdulillah syekh, saya bersyukur sama Allah ya atas musibah ini. Ini syekhnya bilang heran, biasanya yang lainnya semua pada merasa beban dengan musibah ini, malah dia merasa musibah ini baik buat dia. Kata syekhnya, kenapa bisa kau katakan ini baik? Kau bersyukur kepada Allah dengan kakimu patah. Dia bilang, syekh perlu tahu, 2 tahun yang lalu sebelum kaki saya begini, saya orang yang lalai, selalu tinggalin sholat, malas-malesan, banyak ibadah yang saya tinggalkan, maksiat saya coba lakukan semuanya. Subhanallah, satu waktu saya keluar tabrak